Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Mukhtar Haryanto Panjaitan selaku tutor pembimbing mata kuliah pembelajaran mikro, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Perkenalkan, saya Agnia Amalia Aryani dari kelompok 2 dengan NIM 857652145. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun oleh kelompok kami dengan judul penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Baik, mari kita lihat bagian identitas RPP terlebih dahulu. Rancangan pembelajaran ini ditujukan untuk pelaksanaan di SD Negeri Adi Raja 2, kelas 4 semester 2 atau genap, dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Kompetensi utama dalam RPP ini mengacu pada kurikulum Merdeka fase B, khususnya pada elemen makhluk hidup dan lingkungannya. Target capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu memahami karakteristik makhluk hidup serta mampu melakukan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Dari capaian pembelajaran tersebut, kami merumuskan 3 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengelompokkan hewan ke dalam kategori herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan untuk masing-masing kelompok tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hubungan ciri-ciri fisik sederhana seperti struktur atau susunan gigi hewan terkait dengan jenis makanan yang mereka konsumsi. Di samping ranah kognitif, seluruh rangkaian aktivitas dalam RPP ini dirancang untuk menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri siswa, yaitu dimensi bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk menciptakan iklim kelas yang aktif dan berpusat pada siswa, model pembelajaran yang kami pilih adalah discovery learning. Model ini dipadukan dengan metode yang bervariasi, mulai dari diskusi kelompok, tanya jawab, pengamatan gambar, hingga penugasan. Guna mendukung metode tersebut, kami menyiapkan 4 ragam media pembelajaran, yaitu media visual gambar hewan, panduan visual bertema restoran dunia hewan, lembar kerja peserta didik atau LKPD gunting tempel untuk aktivitas kelompok, serta LKPD evaluasi mandiri untuk pengerjaan perorangan. Selanjutnya, skenario kegiatan pembelajaran kami bagi ke dalam 3 tahapan waktu. Di bagian kegiatan pendahuluan selama 10 menit, guru membuka kelas dengan doa, absensi, menyiapkan kondisi kelas termasuk rutinitas mengecek kebersihan laci meja. Lalu memberikan abersepsi berupa pertanyaan pemantik. Masuk ke kegiatan inti selama 50 menit, seluruh sintaks discovery learning diakomodasikan secara runtut. Dimulai dari tahapan stimulation dan problem statement, di mana siswa diajak mengamati gambar menu hewan. Kemudian masuk ke tahap data collection dan processing, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menggunting dan menempelkan 12 gambar hewan ke kolom yang sesuai. Sintaks ini ditutup dengan tahap verification dan generalization melalui presentasi kelompok di depan kelas dan penarikan kesimpulan bersama. Pada kegiatan penutup selama 10 menit, siswa melakukan refleksi perasaan belajar, mengerjakan evaluasi mandiri secara individu, dan kelas ditutup dengan doa bersama. Bapak tutor dan rekan-rekan sekalian, bisa kita lihat bersama pada layar, inilah tampilan inovasi media visual yang kelompok kami rancang, yaitu restoran dunia hewan. Kami mengemas materi ini dengan konsep tematik menu spesial restoran yang sangat ramah anak. Dalam media ini, materi dibagi secara konkret. Yang pertama, herbivora sebagai si pemakan tumbuhan dengan contoh sapi, kambing, kelinci, dan gajah lengkap dengan karakteristik gigi gerahamnya yang lebar. Yang kedua, karnivora sebagai si raja daging dengan contoh singa, harimau, ular, dan buaya dibekali karakteristik gigi taring yang tajam. Dan ketiga, omnivora si pemakan segalanya seperti ayam, bebek, beruang, dan babi yang memiliki susunan gizi lengkap. Infografis kesimpulan di bagian bawah media ini mempermudah siswa menyerap materi secara visual. Berikutnya adalah tampilan instrumen LKPD yang kami gunakan di kelas. Di bagian kiri terdapat LKPD kelompok berbasis aktivitas gunting tempel.
Media ini dirancang untuk melatih kemampuan motorik halus dan sikap gotong royong siswa melalui diskusi untuk menempelkan 12 varian gambar hewan ke dalam wadah piring kategori restoran yang benar. Sementara di bagian kanan adalah LKPD Mandiri yang digunakan untuk evaluasi perorangan. LKPD ini menyediakan kolom identitas siswa yang lengkap di bagian atas, diisi dengan 4 soal tes tertulis berbentuk isian singkat, serta dilengkapi fitur unik berupa refleksi emosi belajar siswa. Siswa dapat memberikan tanda centang pada gambar ekspresi senang, biasa saja, atau masih bingung untuk menggambarkan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Rancangan asesmen atau penilaian dalam RPP ini kami susun secara komprehensif mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, penilaian sikap diukur melalui lembar observasi terhadap aspek kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab selama kerja kelompok. Penilaian pengetahuan diambil dari hasil tes tertulis isian singkat pada LKPD Mandiri siswa dengan skala skor maksimal 100. Sedangkan penilaian keterampilan diukur melalui unjuk kerja dari hasil ketepatan LKPD dinding tempel, serta performa presentasi kelompok. Untuk penilaian unjuk kerja ini, kami menyediakan rubrik keterampilan dengan panduan skor skala baku 1-4 yang mencakup aspek ketepatan mengelompokkan, kerapihan tempelan, kerjasama, dan presentasi. Di lembar akhir RPP utama kami juga menyematkan instrumen refleksi guru sebagai alat evaluasi mandiri pasca pembelajaran demi peningkatan kualitas mengajar ke depan. Sebagai kesimpulan akhir, rancangan RPP dari kelompok 2 ini dirancang secara utuh agar tercipta pembelajaran IPAS yang aktif dan berpusat pada siswa. Melalui model discovery learning dan dukungan media tematik interaktif seperti restoran dunia hewan, kami berkomitmen memicu penalaran kritis siswa dengan cara yang menyenangkan. Sistem asesmennya pun dibuat komprehensif, serta dilengkapi evaluasi 2 sisi, baik melalui refleksi emosi siswa maupun lembar refleksi guru. Demikian pemaparan presentasi RPP dari saya, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian draft ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Mukhtar Haryanto Panjaitan serta rekan-rekan mahasiswa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.